Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Al-Ghifari Muhammad Spardi, absen nomor 1 dari kelas 12.1. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT, teks, esai, dan kritik dalam sastra. Oke, langsung aja kita ke PPT-nya. Di sini yang pertama ada mengenal kritik dan esai sastra. Mengasah pikiran kritis dan kebaikan estetika. Yang pertama itu apa kritik sastra? Kritik sastra adalah tanggapan atau penilaian terhadap karya sastra berdasarkan pertimbangan estetika, moral, dan makna. Ciri-cirinya bersifat analitis dan argumentatif. Berdasarkan teks, bukan pendapat semata, mengandung nilai apresiasi dan evaluasi. Apa itu esai sastra? Esai sastra adalah tulisan reflektif yang berisi pandangan penulis terhadap karya sastra dengan gaya bebas namun tetap logis. Perbedaan dengan kritik, aspek kritik sastra, esai sastra, tujuan menilai dan mengulas. Kalau esai sastra mengajak berpikir dan merenung, gaya formal dan analitis. Kalau sastra, esai bebas dan personal. Kalau kritik, keunggulan dan kelemahan karya. Kalau esai, makna dan pesan kehidupan. Unsur kritik dan esai: pendahuluan yang berisi pengenalan karya dan penulis. Yang kedua, isi berupa pembahasan unsur intristik dan nilai sastra. Yang ketiga, analisis yang berupa argumen dan bukti dari teks. Yang keempat, penutup yang berisi kesimpulan dan pandangan pribadi. Contoh kritik sastra. Mari kita ambil contoh dari novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Novel ini memancarkan optimisme dan semangat pendidikan, namun di beberapa bagian konflik terasa terlalu idealis dan kurang menggigit secara emosional. Seorang penulis kritik dapat mengatakan bahwa novel ini menampilkan semangat pendidikan dan perjuangan yang luar biasa, meski di beberapa bagian konflik terasa terlalu idealis. Kritik seperti ini tidak bermaksud menjatuhkan karya, melainkan menunjukkan keseimbangan antara apresiasi dan evaluasi. Dari sini, pembaca bisa melihat bahwa kritik adalah bentuk cinta terhadap karya sastra itu sendiri. Contoh esai sastra. Dalam bentuk esai, Laskar Pelangi bisa dibahas dari sudut pandang yang lebih reflektif. Misalnya, seorang menulis bahwa kisah anak-anak Belitung bukan sekedar tentang pendidikan, tetapi juga tentang keberanian bermimpi di tengah keterbatasan. Gaya penulisannya mungkin lebih bebas, bahkan diselingi pengalaman pribadi penulis saat berjuang di sekolah. Itulah keunikan esai sastra, mengalir seperti percakapan hati antara pembaca dan karya. Bahasa dalam kritik dan esai. Bahasa yang digunakan dalam kritik dan esai sastra haruslah jelas, efektif, dan penuh makna. Kritik membutuhkan bahasa yang objektif, sementara esai menuntut sentuhan gaya dan perasaan dalam kedua jenis tulisan. Ini kata-kata harus dipilih dengan hati-hati agar pembaca merasakan ketulusan dan kedalaman pikiran penulis. Bahasa adalah jembatan antara rasa dan logika. Yang ke-8, proses penulis. Untuk menulis kritik atau esai, langkah pertama adalah membaca karya sastra dengan saksama. Catatlah bagian yang menarik atau membingungkan, lalu merenungkan maknanya. Setelah itu, mulailah menulis dari hal yang paling kamu rasakan terhadap karya tersebut. Jangan takut menulis dengan gaya sendiri, karena kejujuran dan kedalaman pemikiran jauh lebih penting daripada panjangnya tulisan. Kesimpulannya, setiap kritik dan esai lahir dari dialog antara hati dan pikiran. Di balik setiap kata yang kita tulis tersimpan upaya memahami keindahan, kebenaran, dan kemanusiaan yang ditawarkan oleh karya sastra. Maka menulis kritik dan esai sastra bukan sekedar tugas sekolah, melainkan perjalanan menuju kebakaan dan batin dan kebijaksanaan berpikir. Terima kasih.